Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Selamat datang di Pancalpedia. Ini adalah channel yang menyajikan informasi dan edukasi tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kali ini Pancalpedia akan berbagi tentang virus corona yang menjadi konsentrasi seluruh penduduk bumi karena keganasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Like, komen, dan share ke media sosial kalian juga, agar tayangan ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Pandemi Coronavirus 2019-2020 atau dikenal dengan pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Hingga 22 Maret, lebih dari 308.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 180 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 13.000 kematian dan 95.000 kesembuhan. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini dapat juga dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat bersentuhan pada permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebarannya mungkin saja sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar 2 hari hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan sindrom gangguan pernafasan akut. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dengan orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia, dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan. Berbagai penutupan perbatasan negara atau perbatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan mempengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring dan telah menjadi insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. Wuhan adalah kota terbesar ketujuh di Tiongkok dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Kota ini merupakan pusat transportasi utama di Tiongkok bagian tengah yang terletak sekitar 700 mil di sebelah selatan Beijing, 500 mil di sebelah barat Shanghai, dan 600 mil di sebelah utara Hong Kong. Bandar udara Wuhan memiliki penerbangan langsung ke berbagai kota besar di Eropa, 6 kali penerbangan mingguan ke Paris, 3 kali ke London, dan 5 kali ke Roma. Pada bulan Desember 2019, terjadi sekelompok kasus radang paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya, yang dihubungkan dengan pusat grosir makanan laut Huanan. Pasar ini memiliki ribuan kios yang menjual berbagai hewan seperti ikan, ayam, burung pegar, kelelawar,
marmut, ular berbisa, rusa bintik, dan binatang liar lainnya. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, kecurigaan pun muncul bahwa virus corona baru ini bersumber dari hewan. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies diantaranya berevolusi dan mampu menginfeksi manusia, seperti yang terlihat pada sindrom pernapasan akut berat atau SARS, sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS, dan 4 virus corona lain yang menyebabkan gejala pernapasan ringan seperti pilek. Keenamnya dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tahun 2002, dengan musang sebagai sumber virus, wabah SARS dimulai di daratan Tiongkok dan menjalar hingga ke Kanada dan Amerika Serikat dengan bantuan beberapa penular super dan adanya penerbangan internasional. Akibatnya lebih dari 700 orang meninggal di seluruh dunia. Kasus SARS terakhir dilaporkan pada tahun 2004. Pada saat itu pemerintah Tiongkok dikritik oleh WHO karena bersikap lamban dalam menangani virus tersebut. 10 tahun setelah SARS, penyakit virus corona terkait unta Arab yaitu MERS mengakibatkan lebih dari 850 orang tewas di 27 negara. Wabah virus corona dari Wuhan dikaitkan dengan pasar yang menjual hewan untuk dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut diduga berasal dari hewan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa wabah virus corona baru akan mirip dengan wabah SARS. Kekhawatiran tersebut diperburuk oleh adanya perkiraan bahwa sejumlah besar wisatawan akan berlibur pada tahun baru Imlek yang dimulai pada 25 Januari 2020. Dugaan kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala awal mula bermunculan 3 pekan sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2019. Pasar ditutup tanggal 1 Januari 2020 dan orang-orang yang mengalami gejala serupa dikarantina. Kurang lebih 700 orang yang terlibat kontak dengan terduga pengidap, termasuk lebih dari 400 pekerja rumah sakit, menjalani karantina. Seiring berkembangnya pengujian PCR khusus untuk mendeteksi infeksi, 40 orang di Wuhan diketahui mengidap virus corona SARS-CoV-2. 2 orang diantaranya suami istri. Salah satunya belum pernah ke pasar dan 3 orang merupakan anggota satu keluarga yang bekerja di toko ikan. Korban jiwa mulai berjatuhan pada 9 Januari dan 16 Januari 2020. Kasus yang dikonfirmasi di luar daratan Tiongkok termasuk 3 wanita dan 1 pria di Thailand, 2 pria di Hong Kong, 2 pria di Vietnam, 1 pria di Jepang, 1 wanita di Korea Selatan, 1 pria di Singapura, 1 wanita di Taiwan, dan 1 pria di Amerika Serikat. Angka-angka ini didukung oleh para ahli seperti Michael Osterholm. Pada 17 Januari, sebuah kelompok Imperial College London di Inggris menerbitkan perkiraan bahwa terdapat 1.723 kasus dengan timbulnya gejala virus tersebut pada 12 Januari 2020. Perkiraan ini didapat berdasarkan pola penyebaran awal virus COVID-19 ke Thailand dan Jepang. Mereka juga menyimpulkan bahwa penularan dari manusia ke manusia yang berkelanjutan tidak harus dikesampingkan. Ketika kasus-kasus selanjutnya terungkap, mereka kemudian menghitung ulang bahwa terjadi 4.000 kasus COVID-19 di kota Wuhan. Mulai timbul gejala pada 18 Januari 2020. Pada 20 Januari, Tiongkok melaporkan peningkatan tajam dalam kasus ini dengan hampir 140 pasien baru, termasuk 2 orang di Beijing dan 1 di Shenzhen. Per 3 Maret, jumlah kasus yang dikonfirmasi laboratorium mencapai 93.000 kasus, yang terdiri dari lebih dari 80.000 kasus di daratan Tiongkok dan sisanya di berbagai negara lainnya. Per 22 Maret 2020, terjadi 13.025 kasus kematian yang dikaitkan dengan COVID-19. Menurut NHC Tiongkok, sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah pasien yang lebih tua. Sekitar 80% kematian yang tercatat berasal dari mereka yang berusia di atas 60 tahun dan 75% memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes. Kasus kematian pertama yang dilaporkan adalah seorang pria berusia 61 tahun pada 9 Januari 2020.
yang pertama kali dirawat di Rumah Sakit Wuhan pada 27 Desember 2019. Kasus kematian pertama di luar Tiongkok terjadi di Filipina, di mana seorang pria warga negara Tiongkok berusia 44 tahun menderita radang paru-paru parah dan meninggal pada 1 Februari. Pada 8 Februari 2020 diumumkan bahwa seorang warga Jepang dan seorang warga Amerika Serikat meninggal akibat virus di Wuhan. Mereka adalah orang asing pertama yang tewas akibat virus corona. Kasus kematian pertama di luar Asia terjadi di Paris, Prancis pada 15 Februari 2020 ketika seorang turis Tiongkok berusia 80 tahun dari Hubei meninggal setelah dirawat di rumah sakit sejak 25 Januari. Virus corona baru awalnya disimbolkan 2019 nCoV oleh WHO yang biasa kita sebut dengan COVID-19 dengan huruf N yang berarti novel atau baru dan CoV yang berarti coronavirus atau virus corona. Virus ini tergolong dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae dan genus Beta Coronavirus atau Beta-CoV. Genus Beta Coronavirus terdiri dari 4 garis keturunan atau subgenus, di mana 2019 nCoV bersama dengan SARS-CoV digolongkan dalam garis keturunan B atau subgenus Sarbecovirus. Virus 2019 nCoV merupakan spesies ketujuh dalam keluarga Coronaviridae yang mampu menginfeksi manusia. Selain 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Pada 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV memberi nama virus ini Coronavirus Sindrom Pernafasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, disingkat SARS-CoV-2, yang merupakan galur dalam spesies SARS-CoV. Genom SARS-CoV-2 telah berhasil diisolasi. Virus ini memiliki RNA dengan panjang sekitar 30.000 pasangan basa. Urutan genom menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki tingkat kesamaan dengan SARS-CoV sebesar 79,5% dan dengan virus corona kelelawar sebesar 96%. Sejumlah genom SARS-CoV-2 telah diisolasi dan dilaporkan dari Institut Nasional untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Virus, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok atau CDC Tiongkok, Institut Biologi Patogen, dan Rumah Sakit Jinyintan Wuhan. Angka reproduksi dasar untuk penularan virus dari manusia ke manusia diperkirakan antara 2 dan 4. Jumlah tersebut menggambarkan berapa banyak makhluk hidup yang baru terinfeksi yang kemungkinan menularkan virus dalam populasi manusia. Virus corona baru telah dilaporkan mampu mengirimkan rantai hingga 4 orang sejauh ini. Pada 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Guangxi, Universitas Ningbo, dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel setelah melihat manusia, kelelawar, ayam, landak, terenggiling, dan 2 spesies ular yang menyimpulkan bahwa 2019 nCoV tampaknya merupakan virus rekombinian antara coronavirus kelelawar dan coronavirus yang asalnya tidak diketahui. Dan ular adalah reservoir hewan satwa liar yang paling mungkin untuk virus 2019 nCoV yang kemudian menyebar ke manusia. Beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa 2019 nCoV dikembangkan sebagai hasil dari virus gabungan antara kelelawar dan ular. Artikel pracetak yang dipublikasikan pada tanggal 23 Januari 2020 di jurnal Biorxiv yang ditulis oleh peneliti dari Institut Virologi Wuhan, Rumah Sakit Jinyintan Wuhan, Universitas Akademi Sains Tiongkok, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar karena analisis mereka menunjukkan bahwa 2019 nCoV 96% identik di tingkat genom secara keseluruhan dengan coronavirus kelelawar. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa virus 2019 nCoV masuk ke tubuh manusia seperti reseptor S2
sama seperti virus SARS. Terima kasih telah menyaksikan channel Pancalpedia. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.